Anda masih bersama kami, Saudara, di Sapa Indonesia Pagi bersama saya, Yan Rahman. Saudara, ada informasi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang memastikan tidak akan menghapus sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Meski demikian, konsep baru PPDB akan dibahas usai Presiden Prabowo pulang dari lawatan dari India dan juga Malaysia. Prasetyo Hadi membocorkan sistem PPDB terbaru akan mengombinasikan sistem zonasi dan juga konsep baru. Nantinya sistem PPDB akan diputuskan dalam rapat terbatas atau ratas bersama Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyerahkan penyusunan konsep PPDB ke Mensesnek Prasetyo Hadi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti nantikan hasil penyusunan dari Mensesnek. Kombinasi lah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihannya, ada kekurangannya. Pekan ini ya akan diputuskan. Menunggu Bapak Presiden pulang dulu baru kita nanti akan rataskan. Ya kan begini kan sebuah keputusan karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya, kira-kira begitu. Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meminta publik menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto atas skema baru penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Namun ia enggan merinci bentuk perubahan yang akan dilakukan. Dalam minggu-minggu ini sudah ada waktu dekat, karena sekarang kan sekolah-sekolah sudah banyak yang buka spanduk di mana-mana kan. Karena kalau ini tidak segera diputuskan, itu memang nanti akan secara teknis konsolidasi dan koordinasinya serta sosialisasinya akan agak kesulitan. Karena ini kan berkait dengan kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah, kemudian kesiapan sekolah, juga pemahaman masyarakat mengenai konsep penerimaan murid baru ini. Dan terkait sistem penerimaan siswa baru tahun 2025 yang menurut rencana tidak akan menghapus sistem zonasi namun akan dikombinasikan. Kita akan bahas bersama pengamat pendidikan sekaligus Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Surabaya, Martadi. Selamat pagi, Pak Martadi. Selamat pagi, Mas Ian. Sehat, Mas? Sehat, terima kasih atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Mas. Ini ada perbedaan ataupun pergantian istilah sebelumnya yang memang harus disampaikan kepada masyarakat terkait dengan pendidikan. Dari sistem zonasi ke domisili, kemudian ada PPDB ke SPMB. Namun ini bukan untuk menghapus dari sistem yang sebelumnya, tetapi menyempurnakan. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan zonasi menurut Anda sehingga harus ada penyempurnaan? Apa plus minusnya? Ya, Mas Ian. Jadi satu ya, upaya pemerintah untuk menyempurnakan PPDB zonasi perlu kita apresiasi karena ini kan satu bentuk mendengar keluhan gitu ya dan memperbaiki sistem yang sekarang sudah berlangsung dan setiap tahun ya bahkan hampir 10 tahun terakhir selalu menyisakan persoalan di beberapa daerah ya sehingga mau tidak mau memang harus ada upaya untuk memperbaiki. Lalu saya mendengar dari beberapa wacana perubahan itu memang ada yang bersifat substantif, ada yang memang hanya perubahan istilah. Misalnya dari PPDB menjadi SPMB, ini hanya terkait istilah tetapi substansinya sama. Kemudian yang substansi menurut saya adalah menggeser dari zonasi ke domisili. Karena problem yang sekarang muncul kita alami di lapangan adalah seringkali ketika zonasi itu titiknya adalah sekolah. Maka kemudian beberapa orang tua berkecenderungan untuk melakukan manipulasi ya kakak agar bisa diterima. Nah kalau domisili itu titik lokusnya adalah rumah. Maka kemudian nanti mana sekolah yang terdekat dari rumah itulah yang kemudian berpotensi atau berpeluang untuk bisa dimasuki oleh anak. Baik, Pak Martadi, berarti artinya yang harus dijelaskan, yang paling mendasar yang harus dijelaskan kepada siswa dan juga orang tua siswa terkait dengan perpindahan dari zonasi ke domisili ini. Zonasi merupakan wilayah, sementara domisili jarak paling dekat ke sekolah, seperti itu. Betul, jadi ini hal yang substansi yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat, orang tua, agar mereka bisa memahami perubahan ini secara lebih utuh, sehingga orang tua tidak lagi kemudian disibukkan untuk mengurus KK, ya, perpindahan KK, dan itu menguras energi.
Lalu saya juga melihat ada hal positif yang diwacanakan, yaitu pelibatan sekolah swasta. Memang banyak sekolah swasta yang bagus, tetapi selama ini kan mereka tidak banyak dilibatkan dari pola PPDB zonasi. Nah, PR-nya ketika melibatkan swasta adalah bagaimana nanti menanggung beban biaya yang harus dipikul oleh orang tua ketika dia masuk ke sekolah swasta. Karena selama ini kita harus tahu bahwa sekolah swasta membutuhkan pembiayaan untuk itu. Nah, pemerintah daerah, pemerintah pusat yang menurut saya perlu hadir untuk memastikan agar ketika anak berada di sekolah swasta itu tidak mengeluarkan biaya lagi. Dan yang terakhir, menurut saya ini memang perlu ditinjau perubahan prosentase. Ya, prosentase zonasi atau domisili yang selama ini hampir 50%, lalu kemudian afirmasi, kemudian mutasi, kemudian jalur prestasi, ini juga perlu komposisinya dibuat lebih luas, ya, karena setiap daerah ini berbeda, problem dan kompleksitas masalahnya berbeda, jangan terlalu kaku dipatok secara nasional. Seringkali itu yang menimbulkan persoalan di tingkat lapangan. Baik, seperti Anda sebutkan tadi bahwa jalurnya tidak hanya satu, banyak ada afirmasi, ada mutasi, dan juga tadi ada beberapa juga jalur yang lain begitu. Apa artinya perbaikan ini atau penyempurnaan ini menjadikan program ini ataupun perpindahan program ini menjadi lebih inklusif? Ya, tampaknya kan dari sisi jalur kan tetap menggunakan 5 jalur tadi, ya. Ada zonasi, ada mutasi, ada afirmasi, ada inklusi, dan ada prestasi. Itu tampaknya tidak berubah. Hanya komposisi prosentase masing-masing jalur yang tampaknya akan diubah, ya. Dan tentu perubahan itu harus mempertimbangkan tadi mana kondisi daerah, lalu mana yang lebih berkeadilan, dan tentu mana yang lebih berorientasi pada kepentingan anak. Saya pikir itu menjadi penting untuk kita semua. Karena apapun kebijakan yang kita lakukan ini ujungnya adalah anak. Tapi hal yang menurut saya tidak kalah penting dari sekedar mengutak-atik perubahan jalur PPDB, akar masalahnya harus diselesaikan, Mas Ian. Akar masalahnya apa? Akar masalahnya sesungguhnya adalah terkait dengan disparitas mutu sekolah di sebuah wilayah yang tidak merata. Sehingga ke depan, selain kita memperbaiki sistem penerimaan siswa baru, pemerintah juga harus konsentrasi untuk bagaimana membuat mutu sekolah antar wilayah di dalam satu wilayah itu standar, merata. Karena kalau semua sekolah mutunya merata, standar, maka sesungguhnya akan terjadi yang namanya zonasi alamiah. Karena dimanapun anak sekolah itu sama gitu ya, layanannya sama, mutunya sama, dan sebagainya. Jadi itu PR yang paling mendasar dari problem pendidikan kita. PR paling mendasar dan juga yang harus juga segera dilakukan yaitu memeratakan pendidikan begitu ya, dan kualitasnya terutama. Ini kalau kita melihat ada penyempurnaan dari zonasi ke domisili, tentunya ada transisi yang memang harus disosialisasikan. Tadi Anda menyebutkan ini perlu peran dari Pemda, pemerintah pusat, dan juga swasta tadi akan dilibatkan. Seperti apa pelaksanaan yang ideal dan siapa lagi yang perlu dilibatkan dalam hal ini, terutama sosialisasi kepada siswa dan juga orang tua siswa? Ya, tentu kan waktunya sudah mepet ya. Sekarang kan sudah masuk bulan Februari, kemudian dalam 2 bulan ke depan kita disibukkan oleh puasa dan ini harus segera diputuskan ya di akhir Januari ini. Lalu kemudian konsepnya segera dimatangkan, lalu kemudian segera sosialisasi. Pertama yang paling penting adalah di daerah. Karena biasanya di daerah akan kemudian menurunkan kebijakan itu dalam sistem penerimaan PPDB di masing-masing wilayahnya. Lalu yang kedua, daerah secara serentak mensosialisasikan kepada orang tua, kemudian kepada sekolah, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait penerimaan siswa baru ini. Karena tanpa itu saya khawatir ini nanti kemudian kita sudah berupaya untuk memperbaiki. Kemudian karena waktunya sosialisasi yang begitu terbatas, orang tua tidak menangkap secara utuh, lalu justru menjadi persoalan baru, ya, carut-marut lagi tentang PPDB di 2025 ini. Baik. Itu yang kita hindari. Ya, Pak Mar, tadi seperti disebutkan bahwa salah satu niat dan juga tujuan perpindahan dari zonasi ke domisili adalah agar tidak ada lagi praktik-praktik menumpang kartu keluarga begitu, karena memang jarak yang ingin di satu wilayah tersebut. Kemudian dengan adanya domisili ini, apakah memang ada jaminan
tidak ada praktik yang sama atau sebetulnya masih ada potensi hal tersebut? Ya, sesungguhnya potensi kecil ya, kecil. Karena kan dasarnya pada anak, karena tidak relevan lagi kita harus mengubah KK karena toh dasarnya bukan penentuan KK tapi domisili. Tetapi persoalannya nanti adalah ada beberapa daerah tertentu pemukiman yang jumlah orang yang berdomisili sangat banyak, tetapi jumlah sekolahnya sangat terbatas. Maka kemudian mereka harus mencari sekolah alternatif di luar domisilinya. Dan itu bisa saja menjadi agak jauh gitu ya. Karena memang antara domisili dengan keberadaan sekolah seringkali tidak merata. Ya, tidak merata. Ini menjadi PR kita. Sehingga ke depan pemerintah perlu melakukan mapping sekolah, school mapping ya. Bagaimana sekolah-sekolah itu berada, lalu bagaimana tingkat kepadatan penduduk, kemudian tingkat perkembangan kota, sehingga PPDB zonasi ini bagian dari CT Plan, pengembangan kota. Jadi bukan parsial gitu ya, bukan parsial. Itu harus dipikirkan. Kalau ternyata di situ membutuhkan sekolah, ya dibuat sekolah. Sekolah ini maknanya bisa sekolah negeri, bisa sekolah swasta, tetapi harus ada sekolah untuk bisa melayani ya jumlah penduduk yang ada di wilayah domisili itu. Lalu yang kedua juga perlu dipikirkan, perlu ada kapasitasi. Membatasi tidak cukup, membatasi input saja tidak cukup untuk meningkatkan mutu, tapi harus ada kapasitasi. Sehingga di satu sisi kita membatasi anak untuk proses penerimaan siswa baru, tapi di sisi lain kapasitasi sekolah, kapasitasi guru, kapasitasi manajemen, sarana itu penting. Sehingga perlahan sekolah-sekolah ini akan mutunya meningkat, sehingga disparitas mutu antar sekolah dalam wilayah itu berkurang, dan pada ujungnya semua sekolah dalam satu wilayah relatif mutunya sama, dan akhirnya orang tua akan terbangun kesadaran baru bahwa zonasi alamiah akan terjadi. Karena kalau semua sekolah bermutu, orang tua saya yakin ingin menyekolahkan anaknya dengan sekolah yang paling dekat, di mana dia bermukim. Dia tidak akan berbondong-bondong harus mencari sekolah di luar domisilinya. Saya kira itu Mas Ian. Baik, ini terkait dengan pemerataan pendidikan yang menjadi PR besarnya, tentunya tadi seperti disebutkan bahwa sarana prasarana juga tetap mendukung, yang juga digarisbawahi, yang patut juga diperhatikan, ini Pak Mar tadi terkait dengan penggunaan teknologi, apalagi di era digital ini, penerimaan dilakukan secara digital agar ruang transparansinya juga semakin luas, begitu. Apa yang bisa dimaksimalkan terkait dengan teknologi ini pada saat penerimaan siswa baru nanti? Iya. Ketika penerimaan mahasiswa baru kan mau tidak mau prinsip dasarnya harus transparan, ya, objektif, akuntabilitas. Nah, untuk membangun itu perlu ada sistem yang bisa memastikan untuk penerimaannya transparan, objektif, berkeadilan, ya pasti menggunakan teknologi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teknologi bisa digunakan untuk melakukan mapping sekolah. Ya, kita akan lihat lokus-lokus di mana sebuah wilayah itu pemukimannya di mana saja yang tingkat kepadatannya tinggi, mana yang tingkat kepadatannya kurang dan cukup, lalu kemudian di mana sekolah-sekolah itu berada. Dari situ kita bisa memastikan sesungguhnya wilayah mana yang kurang sekolah, mana yang wilayah yang jumlah anaknya dengan jumlah sekolahnya tidak seimbang, sehingga dirancang ke depan seperti apa solusinya. Apakah akan dibangun sekolah baru, ataukah kemudian akan seperti apa, ya, diberikan ruang ke wilayah yang lain yang terdekat, dan sebagainya. Itu harus ada skenario-skenario itu. Dan itu sangat dimungkinkan jika kita menggunakan teknologi. Ya, artinya banyak sekali ya PR yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tadi disebutkan bahwa pemerataan pendidikan, juga ada bagaimana sistem penerimaan siswa baru nanti berjalan secara transparan, objektif dan juga berkeadilan. Juga harus dilakukan juga mapping begitu agar sekolah satu dan sekolah lainnya jumlah siswanya juga tetap merata baik secara kualitas maupun kuantitas. Terima kasih. Sama-sama Mas Ian. Pak Mar tadi, pengamat pendidikan, atas waktunya bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya.